Berpuasa tapi tidak sholat, itulah tema yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1446 Hijriah. Kita sudah mendengarkan tausiah dan juga nasihat dari guru-guru kita tadi. Oh iya, ngomong-ngomong nasihat, nanti segmen 5 pemirsa ada segmen nasihat Ustadz. Nah, segmen nasihat Ustadz ini untuk para pemirsa bisa mengajukan pertanyaan lewat kolom komentar via Instagram kami, yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi, @damaiindonesiaku_tv1. Anda bisa mengajukan pertanyaan dan menuliskan di kolom komentar. Nah, ini dia. Dengan tema besar kami yaitu berpuasa tapi tidak sholat. Baik, kami persilakan kepada para jamaah. Kami persilakan terlebih dahulu atas nama Pak Rahmat. Boleh berdiri Pak Rahmat, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Solmed. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih Ustaz. Tanda-tanda puasa yang diterima Allah. Baik, terima kasih. Silakan Ustaz Solmed. La'allakum tattaqun. Itu rumus tuh. Itu rumus kalau mau tahu apakah puasa kita diterima atau tidak, maka lihat pengaruhnya. Pengaruh kehidupan kita seperti orang bertakwa bukan? Karena tujuannya itu kan, la'allakum tattaqun, supaya kamu semua, kita semua menjadi hamba yang bertakwa. Siapa tuh hamba yang bertakwa? Di antaranya kalau dia punya duit banyak, sedekah bagus. Kalau lagi sempit juga tetap nggak lupa bantuin orang. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan tidak lapang alias sempit. Dengan dia membandingkan, ya ini orang minta 1, saya masih mending ada 9, walaupun kadang butuhnya 20. Butuh 20 tapi masih ada 9, tapi ini orang 1 juga enggak. Itu yang sisa 9 dia kasih tuh 1, tinggal 8. Belum tentu kita mampu, berat memang. Kita banyak aja belum tentu, apalagi sedikit. Yang kedua, senantiasa menahan dirinya dari amarah. Jangan mudah terpancing, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terhasut. Baik yang menyangkut urusan lain, nih ibu kan suka terprovokasi nih. Masalah-masalah orang, dia ngambek. Lu lihat tuh di IG tuh, lihat gitu. Tuh ngomong apaan tuh? Kita ikut-ikutan komen yuk, ikut-ikutan komentar. Masalah orang ikut kepancing juga. Urusan bukan urusan keluarga ibu, bukan keluarga bapak, bukan keluarga kita, ngikut aja komen lagi. Jangankan urusan orang, yang urusan pribadi sendiri aja, tahan emosi. Wal kadhiminal ghaiz. Tahan emosi. Bisa? Berat ya? Berat. Gampang sih. Enggak usah pakai kuota. Udah pakai HP yang anu aja tuh. Yang keypadnya pada mental. Aman tuh. Selanjutnya apa lagi? Wal afina anin nas. Dia mau memaafkan kesalahan orang. Udah dibantuin, ngatain, maafin lagi. Oh gimana kira-kira? Ini kita punya teman ya. Kita bantuin. Susahnya kita tolongin. Satu waktu ngomongin kita. Bikin sebel, bikin kesel. Kita maafin. Kira-kira bagaimana? Sanggup? Bisa? Berat? Jangankan tetangga. Maafin laki aja susah. Ya. Jangankan orang lain. Memaafkan istri aja tidak mudah. Memaafkan anak aja belum tentu. Ini dilatih. Kalau memaafkan orang terdekat saja kita tidak bisa, bagaimana memaafkan orang yang jauh dari kita. Kalau orang yang punya hubungan dengan kita begitu dekat, baik urusan nasab, apalagi yang tidak ada urusan dengan nasab kita. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu suka dengan orang-orang yang ihsan. Artinya kalau mau tahu aplikasi dari
diterima apa enggak nih ya saya punya puasa Ramadan. Sekurang-kurangnya ada enggak tuh sifat begitu dalam diri kita? Kalau ada, insya Allah mudah-mudahan Ramadan kita puasa dan segala ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kalau dihubungkan dengan sholat, apakah ini juga berpengaruh, apakah ini juga ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Solmed tadi, la'allakum tatakun, kemudian juga tidak mudah amarah. Karena kan as-sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apakah itu juga bagian dari tanda-tanda ketika sholat kita itu berhasil, sholat kita itu menuju kekhusyuan. Apakah itu juga bisa dikaitkan seperti itu, poin-poin yang tadi disampaikan Ustaz Solmed tadi? Iya. Tanha anil fahsya'i wal munkar ini gak gampang. Sholat yang bukan sekedar sholat. Kalau cuma sekedar sholat kelihatan juga lagi sholat dia. Habis itu dia main judi. Ya, punya aplikasi. Banyak lagi koleksi aplikasinya. Kenapa bisa begitu? Satu, sholat tuh gak berdiri sendiri. Ada penunjang. Bukan ujak-ujuk dari mana tahu main sholat aja, enggak. Sebelum sholatnya dikerjakan aja, bagaimana hadas besar kita? Mandi jinabah kita bagaimana? Bisa, ngerti, sah, apa enggak? Kalau enggak, pantas sholatnya tidak membawa pengaruh. Ya orang kagak sah. Bagaimana wudhu kita? Udah benar? Udah sah? Kalau wudhunya enggak sah, jangan harap sholatnya sah. Dan kalau enggak sah, jangan mimpi jadi pencegah keji dan mungkar. Jadi panjang. Runtutan orang mendirikan sholat, ya, menegakkan sholat, itu tidak berdiri ujuk-ujuk begitu. Dari mana tahu main Allahu Akbar. Wudhunya sah, janabahnya suci, udah bersih semua nih, hadas kecil, hadas besar. Masuk, rukun sholatnya bagaimana? Ya. Nah panjang itu. Baik. Nah karenanya mari pelan-pelan kita perbaiki dengan melatih sekurang-kurangnya saat Ramadan ada sholat tarawih. Baik, terima kasih Ustaz Solmed.